Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang Islam pasti tahu dan hafal sholawat Ibrahimiyah. Sebab sholawat ini selalu dibaca setiap melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tepatnya dibaca setelah membaca tahiyat akhir. Dengan demikian, dalam sehari semalam, minimal kita membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 5 kali. Menurut Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, sholawat Ibrahimiyah merupakan sholawat yang paling utama dan paling sempurna redaksinya dibanding sholawat-sholawat yang lain, baik sholawat yang maksur dari Nabi Muhammad SAW ataupun yang tidak maksur. Hal itu dikarenakan sholawat Ibrahimiyah langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat melalui riwayat yang mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak perawi hadis seperti Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya, dan lain-lainnya. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Ia berkata, Rasulullah mendatangi kami. Kemudian beliau ditanya, Allah telah memerintahkan kami untuk memberi sholawat kepadamu. Bagaimana cara kami harus bersolawat kepadamu? Nabi Muhammad SAW menjawab, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan sholawatmu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah engkau limpahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di semesta alam engkau maha terpuji dan maha mulia. Di semua riwayat sholawat Ibrahimiyah, ketika menyebut nama Nabi Muhammad tidak ada yang menggunakan kalimat Sayyidina Muhammad. Namun menurut sebagian ulama, yang paling utama dalam membaca sholawat Ibrahimiyah adalah dengan menambahkan kalimat Sayyidina sebagai bentuk adab atau etika kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita tidak menambahkan kalimat Sayyidina, berarti kita mengikuti riwayat yang ada, dan masalah ini tidak perlu diperpanjang lebar yang akhirnya membuat perpecahan. Diberi nama sholawat Ibrahimiyah karena di dalam sholawat ini Nabi Muhammad SAW disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkait dengan hal ini, Syekh Nawawi Banten di dalam kitab karangannya Murahul Labid menjelaskan tentang alasannya. Yang pertama adalah doa Nabi Ibrahim untuk Rasulullah SAW. Dahulu Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan doa ini. Oleh karenanya Allah menggerakkan lisan umat Nabi Muhammad senantiasa menyebut Nabi Ibrahim sebagai bentuk balasan kebaikan kepadanya. Kedua, harapan Nabi Ibrahim untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Ya Allah, jadikanlah untukku sebutan yang baik pada umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengabulkan doa tersebut. Ketiga, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim memiliki hubungan yang erat dalam nasab dan syariat. Keempat, kekaguman Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad dan umatnya menjadikannya banyak memohon kepada Allah agar memperoleh keutamaan dari Nabi Muhammad dan umatnya. Untuk keutamaan dan khasiat sholawat Ibrahimiyah sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki berkata, membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 1000 kali
menjadikan orang yang membacanya dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqdzatan wa manama, baik pada waktu tidur ataupun dalam keadaan sadar. Imam Ahmad As-Sawi juga menyebutkan satu hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat ini atau sholawat Ibrahimiyah, maka aku bersaksi untuknya di hari kiamat dengan syahadah, dan aku akan memberinya syafaat. Berikut adalah keutamaan sholawat Ibrahimiyah yang telah banyak dibuktikan oleh para pengamalnya. Yang pertama, keberkahan hidup, berkah umur, berkah anak, berkah harta, dan lain-lainnya. Caranya adalah sholawat Ibrahimiyah dibaca 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Dan yang terpenting adalah istiqomah di dalam membacanya. Kedua, mengatasi masalah. Sebanyak dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dengan kita memperbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah dengan tanpa dibatasi jumlah hitungan, kita akan selamat dan segera keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, terlaksananya hajat, seperti hajat punya rumah, mobil, jodoh, dan lainnya. Caranya adalah sholawat Ibrahimiyah dibaca sebanyak 1000 kali setiap malam selama 41 hari. Keempat, menyembuhkan semua macam penyakit. Sholawat Ibrahimiyah juga bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menyembuhkan banyak penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Caranya adalah dibaca sebanyak mungkin dengan diniati dijadikan sebagai obat dari sakit yang diderita. Khasiat yang kelima adalah terkabulnya doa. Diriwayatkan dari Abu Ali Al-Jambi dari Fadlah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, tiba-tiba seorang laki-laki masuk, lalu sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Rasulullah kemudian bersabda, engkau tergesa-gesa wahai orang yang melaksanakan sholat. Apabila engkau sholat kemudian duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Bacalah sholawat atasku, lalu berdoalah. Selepas itu, seorang laki-laki yang lain mengerjakan sholat, memuji Allah, dan membaca sholawat kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad bersabda, wahai musolli, berdoalah engkau kepada Allah, niscaya doamu akan dikabulkan.